Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'ir rasul wa nahana al-muharramat wa rafa'al mujahidina fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati semua jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis yang ditulis, bukan dikarang, ditulis. Karena hadis tidak bisa dikarang, kecuali kitab yang lain bisa dikarang, kecuali syarahnya bisa dikarang. Kalau hadisnya tidak bisa dikarang, karena hadisnya ini murni pure dari Rasulullah SAW. Hadis juga berbeda macam. Hadis itu ada hadis yang dia dari Rasul, namanya hadis marfu'. Hadis marfu', rafa'a, tinggi derajatnya dia. Kenapa? Karena langsung Rasul yang meriwayatkan. Ada makom di bawahnya, namanya hadis mauquf. Itu sahabat yang meriwayatkan. Ada lagi tabi'in, namanya hadis marfu', mauquf, maqtu'. Ada lagi hadis yang ditolak, yang kadang-kadang kita suka dengerin, namanya hadis munqati'. Apa nih hadis saya, kayak siapa yang ngeriwayatin ini? Sahabat bukan, tabi'in bukan, ini dari siapa ini? Oh iya, kayak misalnya contoh, ada hadis begini nih. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Emang ilmu adanya di Cina doang? Katanya hadis, padahal itu bukanlah hadis, itu anak qaul, anak ucapan para ulama. Ditelusuri itu bukan hadis. Ditelusuri itu bukan hadis. Sama kayak bulan Ramadan itu sumu tasihhu. Berpuasalah kalian karena maka kalian akan sehat. Itu bukan hadis ternyata, telah ditelusuri. Nah, ini mesti paham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'in fayasbiqu 'alail kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum liya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alail kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kita. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Orang Arab biasanya dia kalau nyebut
nama orang pakai nama samaran, nama apa ya, alias, boyokan. Siapa nih Abu Abdurrahman? Di sini dalam hadis, An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Siapa? Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sahabat Nabi itu ada namanya Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu apa yang dimakamin di Taif itu? Ya, pamannya Nabi. Ibnu Abbas, berarti namanya Abdullah bin Abbas. Ada namanya Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Nah. Radhiyallahu an. Kemudian mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya, ini ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dalam riwayatnya, Ibnu Mas'ud tuh beberapa sahabat meriwayatkan Ibnu Mas'ud tuh orang kecil. Ibnu Mas'ud orang kecil, pendek. Ibnu Mas'ud kecil, pendek. Maka Ibnu Mas'ud tuh ada beberapa sahabat meriwayatkan dia sering sering dipanggil, diolok-olok karena tubuhnya yang pendek, enggak gede, enggak tinggi. Kalau ibarat sekarang namanya stunting. Tetapi Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang kemana-mana beliau sering ikut Nabi. Bahkan dalam beberapa tafsir, jadi kalau kita bahas, kita buka kitab tafsir, dalam beberapa kitab tafsir banyak riwayat untuk menafsirkan Al-Quran itu banyak yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Dia sampaikan apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi adalah orang yang paling jujur dan paling diterima kejujurannya. Jadi orang paling jujur siapa? Nabi Muhammad SAW. Shadiqul masduq. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, setiap kalian, yujma'u khalqahu, dikumpulkan penciptaannya. Jadi kita dikumpulkan penciptaan kita fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, itu selama 40 hari di dalam rahim ibu kita. Nutfah, apa itu nutfah? Air mani. Jadi air mani itu masuk ke dalam perut seorang ibu, dia ada di rahimnya, jumlahnya 40 hari. Berapa? Arba'in. 40 hari. Arba'in itu artinya 40. Arba'ina yauman, 40 hari. Kita sering dengar kata arba'in itu kalau lagi berangkat haji di Madinah. Kalau di Madinah apa? Kita hajinya arba'in apa kagak? Arba'in. Arba'in itu 40. Artinya 40 waktu dia sholat. Berarti kalau 40 waktu berapa hari di Madinah? 8. Karena sehari berapa waktu? 5 waktu. Berarti nimbang-nimbang dia 8 hari. Habis dapat 40 waktu, baru dia berangkat ke Mekah. Gitu. Ada nggak orang haji nggak arba'in? Ada. Karena arba'in hukumnya sunnah, nggak wajib. Orang kalau umroh di Madinah paling 2 hari 3 hari, nggak dapat arba'in. Kenapa? Umroh aja cuma 9 hari, dipotong 2 hari berangkat, 1 hari berangkat, 1 hari pulang, kan gitu ya. Ya, jadi cuma 7 hari sebenarnya di tanah haram itu. Jadi arba'ina yauman. Air mani di dalam perut cuma 40 hari umurnya. Ya. Yujma'. Kata Ibnu Abbas, dia menjelaskan hadis ini, kenapa bisa masuk dan bagaimana itu masuk air mani ke dalam rahimnya. Dia jelaskan ada doa. Jadi proses pembuatan manusia. Jadi gini Pak, nanti ini akan nyambung nih, nanti hadisnya akan saya jelasin. Karena nanti kita akan diatur bagaimana ajal kita, rezeki kita, hidup kita. Dimulai dari awal, mulai masuknya air mani ke dalam rahim. Ya, itu berpengaruh tuh. Makanya kalau ada orang tergesa-gesa, maaf, dalam hubungan suami istri,
sampai dia lupa membaca doa, itu nanti akan berkaitan dengan ajalnya dia, rezekinya dia, kehidupan dia nanti di dunia ini. Makanya jangan lupa berdoa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana. Makanya ada urusan rezeki itu di situ. Bayangin tuh. Mau hubungan suami istri aja ada urusan rezeki. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton. Ya Allah, jauhin ini setan dari saya. Jauhin setan dari saya. Kenapa? Agar tidak ikhtilat antara hubungan kita dengan istri. Di tengah-tengah itu ada setan yang mengganggu. Makanya ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana, dengan apa-apa yang kau rezekikan kepada. Jauhin setan ya Allah, jauhin setan dari tempat saya. Dari saya jauhin setan dari tempat kami. Jauhin. Itu. Fima razaqtana, dengan apa-apa yang kau kasih rezeki. Jangan sampai setan ikut campur doa tuh. Ada ulama juga mengatakan sebelum dukhul, sebelum masuk pada satu tempat. Ini kalau pembahasan masuk kemari ada walaupun subuh-subuh nggak ngantuk nih. Sebelum dukhul ditambahkan dengan doa Bismillahi Allahu Akbar. Apa doanya? Bismillahi Allahu Akbar, baru masuk. Nah itunya. Bismillahi Allahu Akbar, itu doanya tuh. Jangan lupa itu. Wah saya lupa lagi, malah anak udah 4 dulu lupa semua doanya bagaimana ini. Nah sekarang kalau mau bikin lagi ada doanya itu. Lalu saya lupa tadi doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton, lupa itu bima razaqtana. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim boleh, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar boleh. Jelas ya? Sama kayak orang makan. Orang makan nih. Orang makan. Idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Kalau ada di antara kalian yang mau makan, maka ucapkanlah nama Allah. Falyadhkurismallah. Cuma ngucapin nama Allah doang. Bismillah. Itu sunnah makan minum. Makan kayak minum. Kalau dalam hadis kalau dikata-kata makan berarti dia termasuk include minum. Karena orang kalau makan pasti minum. Orang minum belum tentu makan. Saya kasih contoh. Bismillah. Contoh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jahenya manis banget ini. Kenapa dalam hadisnya cuma mengucap bismillah? Tanpa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi itu kalau makan cuma bismillah doang. Bismillah. Tanpa bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Cuma bismillah doang. Tapi kita diajarkan di sekolah zaman dulu. Ulama kita menambahkan. Bukan cuma bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Ditelusuri oleh para muhaddis. Ternyata ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma yang meriwayatkan tidak banyak. Sama kayak kita buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang meriwayatkan hadis ini. Kalau dikatakan itu bukan hadis, itu hadis. Cuma yang meriwayatkan tidak banyak. Tapi anehnya dia menjadi masyhur di Indonesia. Dikenal kita kalau doa mau buka puasa. Kadang-kadang kagak baca bismillah, bacanya Allahumma lakasumtu wa bika. Bismillahnya lupa dia. Padahal yang disyariatkan adalah bismillahnya, bukan Allahumma lakasumtunya. Jelas ya? Jelas. Ditambahin lagi sekarang ada hadis juga. Kalau buka puasa, zahabaz dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang begitu. Jadi berbagai macam. Tapi yang terpenting adalah bismillahnya itu. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ucapan bismillah itu berpengaruh pada diri kita. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia pernah makan, walaupun setiap dia makan dia mengucapkan bismillah, tapi setelah itu makanan sampai di kerongkongannya, dia tanya kepada sahabat yang ngasih tadi korma itu yang dia makan. Dia tanya, ini korma dari mana? Saya kagak tahu ini korma dari mana, saya dapat aja. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq apa?
Dia ambil ini jarinya, dalam satu riwayat, dia ambil jarinya, dirojok-rojok tenggorokannya. Biar apa? Biar keluar lagi. Walaupun dia ucapkan bismillah, tapi makanan yang masuk ke dalam dirinya, dia tidak jelas statusnya, maka dikeluarin. Kenapa? Karena jangan sampai sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena berpengaruh pada tindak dan tanduk kehidupan kita. Itu namanya orang warok. Kalau kita baru orang soleh doang nih, ya di atasnya orang soleh itu dia statusnya orang warok. Kun wari'an takun a'badan nas, kata Nabi. Jadilah orang yang warok, a'badan nas. Abdun tuh hamba, a'bad orang yang paling menghamba. Isim mubalaghahnya. Orang yang paling menghamba. Orang paling menghamba tuh orang yang warok. Orang warok tuh dia segala sesuatu jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam dirinya. Kalau kita kan kagak, beli ayam goreng kita gak tahu siapa yang motong nih ayamnya. Orang dulu dia makan ayam, kalau dia bukan yang motong dia nggak bakal makan. Orang dulu dia makan ayam kek, makan kambing kek, kebo kek, dia kudu tahu siapa yang motong. Oh yang motong dia, gue makan. Tapi kalau nggak jelas siapa yang motong, dia nggak mau. Kenapa? Kadang-kadang tukang potong ayam asal motong aja dia. Nggak ngucap bismillah Allahu Akbar, asal potong aja. Masuk ke dalam perut, kita nggak tahu. Ini namanya subhat. Yang tidak jelas hal haramnya. Maka berpengaruh pada diri kita. Itu. Haji Muhammad, buya saya Haji Muhammad. Dia kagak makan ayam kalau nggak dia yang motong sendiri. Coba aja. Dia kalau ayam, dia maunya dimotong sendiri. Baru dia makan. Atau siapa yang motong, dia tahu. Oh dia yang motong. Udah bener nih. Tapi kalau dia beli ayam di pinggir jalan, dia katanya kagak bakal mau dia makan dia. Kalau kita mah, wah KFC udah halal, ada label halal, yang penting halal udah. McD halal ini, cuma di boykot aja McD ini. Dan lain sebagainya itu kan. Nah, ini hadisnya baru di awal ini kita baru awal udah kemana-mana nih panjang. Kita lanjut ya. Nah, ini menarik. Jadi apapun yang mengawali kehidupan kita, termasuk tadi nutfah yang umurnya 40 hari masuk ke dalam rahim seorang istri, seorang perempuan, dia berpengaruh pada kehidupan anaknya nanti, cikal bakal anaknya. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba. Nikahin perempuan karena 4. Lihat nih. Lihat teks hadisnya. Hadis ini perintah Nabi kepada laki-laki mencari perempuan. Tungkahul mar'ah, nikahilah perempuan li arba karena 4. Hadis ini tidak Nabi perintahkan kepada perempuan untuk nyari laki-laki, enggak. Tapi laki-laki nyari perempuan. Ingat tuh, perempuan tuh tugasnya dipilih, bukan memilih. Jelas? Tapi lihat perempuan sekarang, milih semua. Perempuan dulu ada nggak yang milih? Kagak. Kalau kata bapaknya, lo kawin sama si Anu, ngikut udah dia. Kalau perempuan sekarang milih nggak? Milih. Ya. Apalagi lakinya namanya Sarmilih. Dia milih mana? Mana nih pasar milih ada di belakang. Tuh. Hadis ini tungkahul mar'ah li arba. Kata Nabi, nikahi perempuan karena 4. Berarti ini hadis ini memerintahkan kepada laki-laki. Kan gitu ya? Karena 4 tuh. Apa yang pertama? Li jamaliha. Karena ketampanannya. Karena kecantikannya. Li jamaliha. Laki-laki nikahi perempuan karena 4 perkara. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. Kedua, li hasabiha, karena keturunannya. Ketiga, li maliha, karena hartanya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat siadak. Maka ini agama mempengaruhi, kualitas agama mempengaruhi semua. Balik lagi tuh ke agama lagi tuh. Termasuk doa tadi itu agama itu mempengaruhi itu. Tapi kalau kata kaum feminis begini, berarti Islam hanya mementingkan kaum laki-laki dong. Laki-laki punya hak memilih perempuan karena 4. Berarti perempuan nggak punya hak dong memilih laki-laki juga.
ada beberapa ulama dia menggunakan satu metode, namanya metode qiraah mubadalah. Apa itu qiraah mubadalah? Pemahaman satu teks, entah dia Al-Quran, entah dia hadis, kalau dalam ilmu usul namanya nas. Pemahaman satu teks, nama pemahaman kebalikan. Jadi, bukan cuma laki-laki yang punya hak mencari perempuan karena 4, tapi perempuan juga punya hak mencari laki-laki karena 4 ini. Gantengnya, keturunan yang baik, hartanya bagus, agamanya bagus. Itu, jadi memahaminya begitu. Perempuan juga punya hak. Sebenarnya dulu perempuan punya hak. Cuma orang dulu perempuan cuma ngikutin baba aja. Gitu ya. Kalau orang sekarang, bocah sekarang nih coba ngikutin babanya. Mohon dia kabur. Saya maunya pilihan saya sendiri. Begitu anak sekarang. Dan sekarang mindset kita berubah, nggak kayak orang dulu. Benar nggak? Iya. Nanti kita berubah. Kita kasih pertanyaan kepada anak. Maunya yang mana? Pilihan yang mau mana? Mau yang jenggotnya panjang kayak Ustadz Tengku tapi jarang, misalnya begitu. Misalnya gitu tuh. Atau yang mau jenggotnya dikit banget kayak saya yang kagak tumbuh jenggot, susah lama banget mau tidur kagak tumbuh-tumbuh. Atau yang mau jembrong, yang jebros, kan macam-macam. Atau yang mau bagaimana, kan gitu. Tipikal perempuan nyari laki yang ganteng bagaimana aja bingung. Atau yang mau kumisnya tebel misalnya, cakep manis misalnya begitu. Atau yang mau tinggi atau mau yang enggak tinggi yang biasa-biasa, itu kan sekarang perkembangan zaman mencari. Nah, itu penting. Titik awal 40 hari di dalam rahim. Berapa? 40 hari di dalam rahim. Kemudian setelah 40 hari di dalam rahim itu namanya air mani nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari dia air mani, berubah air mani itu menjadi yakunul alaqah. Dia menjadi alaqah. Segumpal darah. Misla dzalik, ukurannya sama 40 hari juga. 40 hari nutfah, dari nutfah berubah jadi alaqah, segumpal darah. Mulai menggumpal tuh menjadi darah. Segumpal darah namanya alaqah dalam surah Al-Mu'minun. Ini dijelaskan tuh. Dari ayat 8 sampai ayat 13. Ya. Dari segumpal dari air mani yang hina, dari mani jadi segumpal darah. 40 hari juga. 40 hari. Misla dzalik 40 hari. Setelah 40 hari jadi segumpal darah, tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Dari segumpal darah berubah lagi menjadi segumpal daging. Udah mulai kelihatan bentuknya tuh. Janin, daging. 40 hari air mani, 40 hari jadi segumpal darah, alaqah, 40 hari jadi segumpal daging. Namanya mudghah. 40, 40, 40. Berapa jumlahnya? 120. Pak dokter tahu nih, beliau mah dokter. 120 berapa bulan? Sebulan kan 30. Kalau 120 berapa bulan? 4 bulan. Makanya orang kita kalau bikin selamatan, kalau lagi hamil, itu sunnahnya 4 bulan. Bukan 7 bulan sebenarnya. Berapa? 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Di sini dijelasin oleh Rasulullah SAW. Setelah 4 bulan itu, summa yursalu alaihil malak. Allah kirim malaikat. Allah ngirim malaikat tuh kepada orang perempuan yang lagi hamil tadi. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan di dalam rahimnya itu ruh. Jadi awalnya kan cuma segumpal dari mani, segumpal darah, segumpal daging. Belum ada ruhnya. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat yang tadi diutus sama Allah. Jadi ruh tuh mulai adanya umur 4 bulan. Siapa yang meniupkan ruhnya? Malaikat yang diperintah Allah. Fayanfuhu fihi ruh. Ditiupkan ruh ke dalam perutnya. Perut istri yang sedang hamil. Nggak tahu niupnya bagaimana. Ini mah kita manusia. Nggak tahu malaikat niupnya bagaimana. Malaikat beda-beda niupnya. Bener ya? Kita niup trompet malam. Tahun baru niup trompet kagak kemarin?
Kembang api mah seru, kembang api mah kayak rame. Perempatan Gandul itu rame banget kembang api sampai 15 menit saya nontonin. Rame amat itu kembang api. Bakar duit itu alhamdulillah. Nah, sekarang udah nggak ada niup trompet, kemarin masih ada niup trompet. Untungnya alhamdulillah di Indonesia nggak ada niup trompet. Takutnya begini, kalau ada niup trompet tahun baru orang di dunia niup trompet semua. Malaikat Israfil denger. Rame amat ini ya di bumi. Ya Allah, gua ngikut dia niup juga dia. Habis dah kita semua. Dibangkitkan semua. Kita dimatiin, tadi matiin dibangkitkan semua gitu. Itu. Ya. Jadi alhamdulillah malam tahun baru kita lihat nggak ada yang niup trompet, kembang api mah wajar dah itu kembang api mah. Hanya afdolnya kalau kita selamatan tuh bini tuh lagi hamil tuh afdolnya 4 bulanan. Nggak tahu kalau 7 bulan ulama kita ada yang mensyariatkan nggak? Kalau 4 bulan ini nih dalilnya. Kenapa? Karena pada waktu 4 bulan ditiupkan ruh. Maka pada saat ditiupkan ruh, nah ini pantas nih kita berdoa nih bareng-bareng kan mohon sama Allah. Ya Allah nih kalau janinnya bagus, ini bayi yang ada dalam perut nih jadiin anak solehin dan solehat. Kan begitu. Makanya 4 bulan tuh berpengaruh pada itu tuh. Kalau 7 bulan nggak tahu dalil yang lain. Mungkin ada ulama yang mendalilkan. Sebenarnya boleh kapan aja. Boleh dari mulai dia ada di perut terus tiap malam ibunya tuh ya yang lagi hamil baca Quran dan lain sebagainya. Apa itu nggak apa-apa. Tapi 4 bulanan itulah ketika ditiupkan ruh itu dilakukan acara-acara dan sebagainya, ritual-ritual yang untuk menambahkan doa kita panjatkan kepada Allah SWT. Kan gitu. Kemudian wa yu'maru bi arba'a kalimat. Itu malaikat bukan cuma niupin ruh, bukan cuma meniupkan ruh. Di sini dikatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat. Itu malaikat juga diperintahkan ngurusin 4 urusan. Nah, apa itu urusan yang 4? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. 4 urusan yang diperintahkan Allah kepada malaikat untuk menetapkan ini bayi yang ada di perut ketika dia umur 4 bulan. Urusan apa? Yang pertama menetapkan rizkinya. Bikat birizkihi. Jadi rizki kita itu udah ditetapkan pada saat umur kita 4 bulan di dalam perut emak kita. Bikat bi rizkihi. Rizki kita tuh diatur dan yang kedua wa ajalihi. Ditetapkan juga ajalnya. Jadi ajal kita udah ditetapin sama Allah. Pada saat kita ada di perut umur 4 bulan. Wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Dan urusan kita di dunia, hidup kita di dunia, hidupnya susah atau hidupnya bahagia. Udah ditetapin pada saat 4 bulan di dalam perut. Terus bagaimana ini kita? Selama ini kita usaha, kita ibadah, kita nyari rezeki. Lah rezeki kita udah diatur sama Allah. Ternyata. Berarti sia-sia dong. Kita capek ke sono kemari, ini ngurusin apa semua urusan dunia kita. Ternyata rezeki kita udah diatur. Bener ya? Ajal kita udah diatur kapan datangnya. Hidup kita udah diatur bakal hidup enak apa hidup susah. Udah diatur. Pada umur ke 4 bulan di dalam perut. Gimana sekarang ini kita? Gimana Pak RT? Orang udah diatur ini. Masalahnya adalah kita nggak tahu yang Allah atur itu. Kita tahu nggak yang Allah atur? Kita kagak tahu. Kita diatur sama Allah nih ajal kita panjang apa pendek. Kita diatur sama Allah rezeki kita banyak apa dikit kita nggak tahu. Kenapa ditutup itu semua? Kenapa ditutup? Kita nggak tahu hidup kita senang apa susah di dunia kita. Kenapa nggak tahu? Kenapa ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala? Agar ada sa'yun. Apa itu sa'yun? Usaha. Maka ini kan hadis, derajatnya masih di bawah Al-Quran. Hadis itu derajatnya di bawah Al-Quran. Maka rujukan utama masadirul ahkam, rujukan utama orang Muslim
Pertama adalah Al-Quran. Baru setelah itu hadis. Lihat, balik dulu ke Al-Quran. Apa Al-Quran katakan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tugas kita apa? Tugas kita usaha. Bisa nggak berubah nasib kita dari yang sudah ditetapkan tadi? Bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia sendiri mau mengubah. Jadi yang mengubah nasib kita ya kita sendiri. Walaupun sudah ditetapkan, bisa berubah nasib kita dengan apa? Dengan usaha kita. Usaha dulu. Jangan jadi kaum fatalism. Fatalism itu orang yang pasrah. Dalam istilahnya kaum Jabariyun, Jabariyah. Pemahaman Jabariyah, orang yang pasrah, fatalism. Fatalism itu begini. Udah gue mah hidup begini aja udah. Ngapain udah gue mau kerja, ngapain udah begini aja udah. Ada kerjaan kayak kagak udah amat dah. Ya gue begini aja udah. Mau punya motor kayak kagak, kayak mau punya pakaian kagak, kayak bocah makan kayak kagak, kayak udah gue bodoh amat biarin. Orang Allah udah tentuin tadi kata si Ambia. Ajal udah tentuin katanya. Rezeki udah tentuin. Udah begini aja begini udah nggak ada usaha sama sekali. Namanya kaum fatalism. Fatalisme, pahamnya namanya fatalism, namanya golongan Jabariyun. Orang Arab dulu begitu, hidup di padang pasir, nyari makan susah, udah dia pasrah, mati dia, pasrah. Ada lagi kaum yang kedua nggak boleh, namanya kaum Qadariyun, Qadariyah. Apa? Yang berpikir begini nih, pahamnya nih, gue mau pokoknya usaha. Ibadah mah nggak penting. Ibadah kagak penting. Ngenal Tuhan juga nggak penting. Semua ini yang gua rasain, yang saya dapat, harta yang saya dapat, usaha yang saya dapat, semua yang saya dapat itu karena saya sendiri, bukan karena Allah. Ada nggak orang begitu? Ada orang yang begitu ada. Saya sukses, ini karena kerja keras saya, ini karena lu sukses karena Allah. Kalau ada orang yang pemahaman, ini karena saya diri sendiri, namanya kaum Qadariyun. Pahamnya namanya Qadariyah. Semua yang dilakukan karena dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Makanya akidahnya Asy'ari, Asy'ariyun. Nah, kita nih kaum Asy'ariyah nih. Pemahamannya begini, pemahamannya. Usaha dulu, urusan nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu ya namanya tawakal. Tawakal tuh usaha dulu, nanti sisanya urusannya yang menentukan adalah Allah. Tuh begitu tuh. Jadi semua kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai tidak berusaha. Apapun bisa kita usahakan. Makanya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah namanya sa'i. Apa namanya? Sa'i. Kalau tawaf kan keliling Ka'bah. Kalau Bukit Sofa ke Bukit Marwah namanya sa'i. Apa itu sa'i? Bahasa Arab artinya usaha. Sa'yun artinya usaha. Sa'i itu artinya usaha. Sa'yun usaha. Makanya Siti Hajar, Sayyidah Hajar, dia lari-lari dari Bukit Sofa, Bukit Marwah sampai 7 kali putaran. Nyari apa sih dia? Air, ketemu nggak tuh air di antara Bukit Sofa Bukit Marwah? Kagak ketemu di situ, kagak ketemunya bukan di situ. Tapi ketemunya lebih jauh dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dia lebih dekat ke Ka'bah. Sumur Zam-Zam itu lebih dekat ke Ka'bah dibanding ke Bukit Sofa Bukit Marwah. Jadi kita kalau usaha, di sini kagak nemu, di sini kagak dapat apa-apa, Allah bukain pintu yang lain di tempat yang lain. Begitu. Makanya walaupun udah ditakdirkan oleh Allah, ada buat kita dari hasil usaha kita. Jangan jadi kaum Qadariyah, jangan jadi kaum Jabariyah. Tugas kita usaha, baru tawakal kepada Allah.
Allah. Tuh. Ya, apalagi sekarang gampang banget. Sekarang mah iya, sekarang orang kreatif apalagi makanan kuliner, makanan Pak, sekarang kuliner. Sekarang makanan apa aja ada. Bener nggak? Orang ngeracik makan ini, makan ini, makan jadi ini. Mau ngeracik makan ini, makan jadi ini. Apa aja sekarang? Belanja sekarang kagak susah. Kayak dulu kan susah kalau ke pasar. Sekarang pasarnya datang ke rumah. Tiap hari orang nganterin paket ke rumah. Assalamualaikum, paket, iya. Assalamualaikum, paket, iya. Bahkan bini udah lagi kagak nungguin lakinya pulang kerja. Yang ditungguin tukang paket. Mau lakinya kemana kayak kagak ditungguin pulang kagak. Yang penting tukang paket nyampe apa kagak nih gitu. Sekarang ditungguin itu. Nih, paket belum nyampe ini. Kagak nyari lakinya dia kagak. Tukang paket yang dicariin tuh. Sekarang lebih mudah, gampang sebenarnya. Ada kesempatan buat kita semua. Kesempatan itu bagi kita yang mau berusaha. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.